Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan lagi maha penyayang masih memberikan kesehatan dan kekuatan dan kesempatan juga untuk menyapa para sahabat-sahabatku di pagi hari ini. Semoga para sahabatku yang selalu setia mengunjungi channel saya ini selalu dapat kesehatan dan kekuatan juga, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan yang sedang sakit baik yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit semoga cepat sembuh, dan semoga pintu-pintu rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluas-luasnya, dan putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, mari kita menonton video ini, yang mana beliau ini sangat alim, yang tentunya beliau orang yang terpelajar, terdidik di pesantren juga beliau, insyaallah tabarakallah, yaitu Gus Qayyum, menjelaskan tentang kedetilan tentang tentunya bahasa nasab Alawi kawannya. Jadi kita itu tetap semangat walaupun polemik nasab ini sudah beberapa tahun tidak terselesaikan sepertinya begitu, namun sudah terbantah di waktu di Rabithah Alawiyah, bahkan mereka sudah mengeluarkan kitab atau buku bantahan apa yang ditulis oleh Imanuddin, yang Imanuddin itu menulis tanpa berdasar, artinya banyak kesalahan dan kekeliruan di situ, dan juga hasil daripada nyontek di Google dan sebagainya. Bahkan pendapatnya itu terindikasi kepada ulama-ulama Syiah. Nah, begitu kawannya. Makanya dia itu termasuk menentang pendapat-pendapat ulama terdahulu yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka dari itu sahabatku, mari tonton videonya biar tidak terlalu panjang lebar ya, karena juga menghemat waktu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala sahbihi wa tabi'ih, amma ba'du. Genealogis silsilah para habaib, para sadah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, genealogis para habaib dan para sadah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut pertama dengan sebutan kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani jilid 3 halaman 47 hadis nomor 2641. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat "Qul la as'alukum alaihi ajran
illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak minta kepada kamu sekalian atas dakwahku, atas tabligku suatu upah materi, illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta kamu sekalian menyayangi pada sanak kerabatku. Ayat 23 surat Asy-Syura. Para sahabat bertanya, "Wa man qarabatuka?" Siapa kerabat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita mencintainya, yang wajib kita menyayanginya? Rasulullah mengatakan, Aliun wa Fatimatu wa ibnahuma. Ialah Ali, Fatimah, dan kedua anak Fatimah, dan kedua anaknya Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Yakni genealogisnya adalah para habaib, para sadah, ialah keturunan Hasan dan Husain, berujung pada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum, berujung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, disebut kerabat. Yang kedua, genealogis para habaib dan sadah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Ahlul Bait. Saya baca dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3205 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 9 halaman 64-65. Ketika ayat 33 surat Al-Ahzab diturunkan, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kamu sekalian kotoran, wahai ahlul bait, dan Allah menghendaki untuk membersihkan kamu sekalian sebersih-bersihnya. Nah, di sini ahlul bait, ahli rumah. Siapa ahlul bait? Ayat ini turun, kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, Hasan dan Husain. Fada'a Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajalla lahum bikisa'in, kemudian menutupinya dengan baju. Ketiga-tiganya ini ditutup oleh Nabi dengan baju. Wa Aliyun khalfa dhahrih, sedangkan Ali di belakang punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajalla lahu bikisa'in, kemudian ditutupi dengan baju. Ada 4 manusia yang mulia, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, mereka inilah ahli rumahku, ahlul baitku. Fa'adhib anhum rijsa, maka ya Allah, hilangkan kotoran dari mereka, wa tahhirhum tadhira, dan jadikan mereka manusia yang bersih sebersih-bersihnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, genealogis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, habaib dan sadah, disebut dalam Al-Qur'an ialah abna dan nisa, yaitu putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam tafsir Al-Kasyaf. Tafsir ini secara teologi bukan ahli sunnah, tetapi Mu'tazilah. Tetapi dalam perkara ini tidak perkara Mu'tazilah, tetapi sama dengan ahli sunnah, yaitu masalah ahlul bait. Saya baca dalam tafsir Al-Kasyaf
Saya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Ya. Karya Az-Zamakhsyari di jilid 1 halaman 433-434. Ketika ayat 61 surat Ali Imran turun, yaitu ayat yang mengenai mubahalah, tantangan Nabi mubahalah, tantangan Nabi dengan Nasrani untuk mubahalah, yaitu doa bareng. Kemudian siapa yang mendapatkan laknat? Nah, di sini dijelaskan mubahalah Nabi. Ketika itu Nabi bersama siapa? Disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, mendekap Husain, memegang tangannya Hasan, muhtadinan al-Husain, akhidan biyadil Hasan, memegang tangannya Hasan. Wa Fatimah tamshi khalfah, Fatimah berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Aliun khalfaha, Ali di belakang Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi mengatakan, idza ana da'autu fa'aminu, jika aku berdoa, kamu sekalian Ali, Fatimah, Hasan, Husain membaca amin. Maka Uskup Najran, tokoh dari Nasrani itu, menyuruh orang-orang Nasrani untuk mengurungkan tantangan mubahalahnya Nabi. Jangan berani menghadapi tantangan mubahalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uskup Najrani memerintahkan orang-orang Nasrani untuk membatalkan doa tantangan turunnya laknat dengan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Nah, di sini ayat ketika Nabi mengajak mubahalah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita undang, mari kamu sekalian, kita akan mengundang, kami akan mengundang anak-anak kami, wa abna'akum, dan kamu sekalian mengundang anak-anakmu, anak-anak kamu sekalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan perempuan-perempuan kami kita undang, wa nisa'akum, perempuan-perempuan kalian kamu undang, kamu sekalian mengundangnya, wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kamu sekalian, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita mubahalah, kemudian kita menjadikan siapa yang mendapatkan laknat, ialah laknat akan turun pada orang-orang yang dusta. Di sini Rasulullah menyebut anak-anak Rasulullah, genealogis Nabi Muhammad disebut abna, yaitu anak-anak, anak cucu. Nah, berarti ada 3 istilah paling tidak dalam syariat, yaitu istilah qarabatun Nabi SAW, ahlu baitin Nabi SAW, abna'un Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, hadis nomor 1979 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 6 halaman 103. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Studilah kalian, belajarlah kalian, risetlah kalian dari nasab-nasab kalian, genealogis. Nah, selama ini riset yang luar biasa terjaga keakuratannya adalah risetnya para habaib, risetnya para sadah. Itu punya data-data tercatat, terbukukan sesuai dengan rekomendasi Nabi supaya mempelajari nasab. Mata silu Nabi arhamakum, dengan studi itu
kamu akan menemukan, akan mempelajari dengan apa kamu bisa silaturahmi dengan saudara kalian, dengan kerabat kalian, sesama para habaib, sesama para sadah. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kehadiran lembaga Rabithah Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang kredibel dan ahli dalam bidangnya untuk meneliti mana habaib, mana yang bukan habaib, mana sadah, mana yang bukan sadah. Dan riset ini memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk riset genealogis, yaitu riset silsilah, riset nasab, lebih-lebih nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan. Jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini benar atau tidak meragukan. Kalau memang diakui oleh Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah, dan ma'ruf dengan silsilah yang kuat, dengan data yang kuat, itu kita cukup. Kalau Anda mengatakan itu tidak cukup, silsilah di Indonesia ini sejarahnya bisa bubar. Di Indonesia ini sejarah-sejarah daerah, cerita-cerita wali di daerah, apakah punya data yang ilmiah semua? Yang sudah terbukukan, yang sudah jelas melakukan riset-riset ilmiah, yaitu data-data para habaib, para sadah yang ada di Rabithah Alawiyin, dan mungkin ada di lembaga-lembaga habaib yang lain, bisa di Yaman, bisa di Mesir, atau di negara-negara lain. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan betulkah keturunan Nabi atau tidak. Ini tidak bisa, ini seperti ini. Ucapan seperti ini jauh dari ilmiah dan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gus Qayyum yang telah memberikan pencerahan dan pemandangan atau pemaparan yang berlandaskan hadis dan Al-Quran juga. Ya tentunya beliau ini mengikuti para ulama-ulama terdahulu, tidak seperti Imanuddin itu kan. Imanuddin ini kan selalu ngeyel ya, selalu keras hati. Soalnya apapun yang disampaikan oleh orang berdalil, yang berdalil pakai logika dan sebagainya, dia nggak akan menerima. Karena sudah mempunyai komitmen aja ya, sudah punya komitmen sedunia ulama mensahkan bahwasanya Sadah Balawi ini nyambung kepada Rasulullah. Si Imanuddin ini nggak percaya, menolak katanya. Maka dari itu Imanuddin ini sebenarnya apakah dia itu memang betul-betul tesisnya itu ilmiahnya karena ilmiah, atau memang ada sangkut paut sakit hati? Tentunya jawabannya itu memang sakit hati juga. Anak nggak jelas juga lah, gitulah intinya ya. Oke sahabatku ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua ya, baik yang pengikut Imanuddin ya, saya mohon maaf ya, bukan bermaksud apa, biar apa namanya itu ada keterangan, ada penjelasan yang sejelas-jelasnya, biar apa namanya itu hal-hal yang seperti ini cepat selesaikan. Oke mas, masalah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.